Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Divi Andini 200310005, Sri Hidayatul Reski 2003034, dan saya Yuni Pertiwi 2003038 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan bahasanya yaitu prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek keterampilan. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah suatu penilaian yang menghendaki peserta didik yang mendemonstrasikan dan menerapkan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam artian, dapat difokuskan pada proses atau produk. Jika penilaian difokuskan pada produk, maka disebut dengan penilaian produk. Jika penilaian difokuskan pada proses, maka dinamakan penilaian praktik. Prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek keterampilan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ranah psikomotorik keterampilan yaitu yang pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati. Yang kelima, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi keterampilan. Teknik pengukuran pada ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu daftar cek. Pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek ya atau tidak. Pada pengukuran ranah psikomotorik yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar atau salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu holistik dan analitik. Pendekatan holistik adalah jika pemberi skor atau guru memberikan satu macam skor atau nilai berdasarkan kesan mereka secara keseluruhan dari hasil kinerja. Yang kedua yaitu analitik. Jika pemberi skor atau guru memberikan skor pada berbagai aspek kinerja yang berbeda. Ini adalah contoh dari lembar observasi atau lembar unjuk kerja dan rubrik penilaian produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Divi. Kepada Divi dipersilahkan. Selanjutnya, lembar observasi atau lembar untuk kerja. Dalam penilaian unjuk kerja, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi, serta dalam mengelola waktu pengumpulan data dan penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dalam hal ini mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru pada kerja peserta didik. Dalam hal ini, petunjuk dan atau dukungan. Selanjutnya, rubrik penilaian produk. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan dalam setiap tahapan perlu diadakan penilaian, yaitu yang pertama, tahap persiapan, meliputi menilai kemampuan peserta didik, merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Yang kedua, tahap pembuatan produk, meliputi menilai kemampuan peserta didik, menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Yang ketiga, tahap penilaian atau appraisal, meliputi menilai kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, menginstrumen musik, dan membuat naskah drama dan sebagainya.
Prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek keterampilan. Kisi-kisi instrumen aspek keterampilan. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit instrumen. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaannya. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi sikap adalah 1. Menentukan definisi konseptual dan operasional berdasarkan kompetisi yang diukur. Yang kedua, mengembangkan indikator. Yang ketiga, menentukan jenis skala yang digunakan. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal adalah menentukan kompetisi dasar yang diukur, memilih materi yang esensial sesuai dengan lingkup materi dan materi yang terkait dengan KD yang diuji, merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Yang keempat, menentukan nomor soal. Dan kelima, menentukan bentuk soal yang digunakan. Kemendikbud tahun 2016 menjelaskan bahwa penilaian keterampilan merupakan penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Keterampilan dalam ranah bertindak meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Berikut contoh instrumen kisi-kisi instrumen aspek keterampilan. Baiklah, materi selanjutnya adalah penskoran penilaian aspek keterampilan. Penilaian ranah psikomotorik atau keterampilan biasanya dilakukan dengan tes unjuk kerja atau tes perbuatan atau praktek. Aspek penilaian psikomotor terdiri dari yang pertama meniru, yang kedua menyusun, yang ketiga melakukan dengan prosedur, yang keempat melakukan dengan baik dan tepat, dan yang terakhir melakukan tindakan secara alami. A. Kriteria atau rubrik. Kriteria atau rubrik adalah pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik. Dengan adanya kriteria, penilaian yang subjektif akan tidak adil dapat dihindari atau paling tidak dikurangi. Guru menjadi lebih mudah menilai prestasi yang dapat dicapai peserta didik. Dan peserta didik pun akan terdorong untuk mencapai prestasi sebaik-baiknya karena kriteria penilaian yang jelas. Rubrik terdiri atas dua hal yang saling berhubungan. Hal pertama adalah skor dan hal lainnya adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai skor tersebut. Banyak sedikitnya gradasi skor, misalnya 5, 4, 3, 2, dan 1. Tergantung pada jenis skala penilaian yang digunakan dan hakikat kerja yang akan dinilai. B. Penskoran dan interpretasi hasil penilaian. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan penskoran adalah ada atau tidak adanya perbedaan bobot tiap-tiap aspek keterampilan yang ada dalam skala penilaian atau daftar periksa observasi. Apabila tidak ada perbedaan bobot, maka penskorannya lebih mudah. Skor akhir sama dengan jumlah skor tiap-tiap butir penilaian. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan hasil yang dicapai dibandingkan dengan acuan atau kriteria, oleh karena pembelajaran ini menggunakan pendekatan belajar tuntas dan berbasis kompetensi, maka acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penilaian kerja dan hasil kerja peserta didik adalah acuan kriteria. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.